Salam sehat, saudara-saudara. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, tolong kami mengerti suara dan kehendak Tuhan melalui sapaan rohani hari ini. Amin. Saudara yang terkasih, sapaan rohani tanggal 12 Oktober 2021 terinspirasi dari Matius 10 ayat 16-23 dan diberi judul Roh Kudus Menolong. Sebagai orang percaya yang diutus Tuhan untuk bersaksi, terutama dengan kata-kata, tidaklah semudah yang kita bayangkan. Sekalipun kita sudah mengikuti seminar atau pelatihan untuk itu. Jangankan tanpa tekanan, lebih lagi jika ada dalam tekanan, bahkan ancaman. Semakin takut rasanya dan bibir bisa menjadi keluh dan membisu. Untuk dapat memahami kesulitan bersaksi, contoh yang mudah diingat adalah berbicara di depan banyak orang. Baik itu berdoa, menyampaikan kata sambutan, menjadi pemimpin pujian, bahkan menyampaikan renungan atau pemberitaan firman Tuhan bukanlah perkara mudah. Apalagi kita berhadapan dengan orang-orang yang sudah berpengalaman, bahkan ahli di bidang tersebut. Tetapi, jika sejak awal kita mempersiapkan diri termasuk dengan berdoa, kemungkinannya bisa. Termasuk diminta berdoa atau menyampaikan firman di waktu yang tidak tepat. Karena ada Roh Kudus yang menolong kita. Jika kita percaya bahwa selain latihan dan persiapan, maka Roh Kuduslah yang memberikan kekuatan agar kita mampu melakukannya. Terlebih lagi itu di dalam hubungan mempersaksikan iman percaya kita kepada Tuhan di hadapan orang. Untuk meyakinkan kita bahwa Roh Kudus menolong, ingatlah apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus dalam surat Roma pasal 8 ayat 26 yang mengatakan bahwa Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita, termasuk membantu kita dalam berdoa. Bahkan yang luar biasa, sesungguhnya bukan lagi kita sendiri yang berdoa, tetapi Roh Kudus melalui mulut, lidah, dan bibir kita. Demikian juga dengan bersaksi. Sekalipun itu di hadapan orang yang berkuasa atau di hadapan orang yang sedang mengancam kita, menindas kita, dan melukai hati kita sekalipun. Selain berdoa dalam hati untuk dipimpin Roh Kudus, kita pasrah sempurna ketika Roh Kudus menolong kita dengan mengambil alih berkata-kata dan bersaksi tentang iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Tentu, dalam kehidupan sehari-hari, jika kita memiliki kasih dan ketulusan sebagai saksi dan utusan Tuhan, maka Roh Kudus juga menolong kita untuk berkata-kata menasehati anak, menegur orang tua, orang yang lebih tua, dan orang lain. Jika ada yang pantas untuk dinasehati dan ditegur sesuai dengan firman Tuhan. Biasakanlah berdoa lebih dahulu sebelum menyampaikan nasihat, teguran, dan kesaksian. Kita memohon agar Roh Kudus menolong kita dan setiap orang yang akan mendengarkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Roh Kudus, terima kasih atas pertolongan-Mu yang selalu nyata dalam kami menyampaikan kesaksian dan pengakuan iman kami kepada orang lain. Amin. Tuhan memberkati saudara-saudara.